illa tariqu Rasulillah. Semua jalan ini buntu menuju Allah kecuali jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lep acak kita tidak melewati Nabi Muhammad menuju Allah. Tidak sampai, tidak wasil kita kepada Allah kalau tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya beri contoh. Ikat menyebut asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillah wa ifdalih. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Umar bin Hasan bin Tahir bata'ani Allah bituli hayatih. Kita doakan beliau semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada beliau di dalam berdakwah di jalan Allah. Allah berikan istiqomah, sehat walafiat, dan daripada apa yang dia berikan kepada kita untuk keselamatan kita fid din wa dunya wal akhirah. Para asatizah, alhamdulillah hadir guru kita Ustaz Ali dan para yang lain. Dalam acara ini juga hadir guru Ahmad Jadawi. Semoga dengan kehadiran antum semuanya ini, acara ini kita mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan rahmatnya kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hujjaj, para tamu undangan, juga hadir orang tua kita Haji Ramali, alhamdulillah. Inilah kenal lama beb ke beliau nih, berkawan. Dan para yang lain, semoga dengan kehadiran orang-orang soleh, berkumpul kita bersama orang soleh, orang ahli bin ahli khair, maka kita dipandang oleh Allah dengan rahmatnya. Al-Imam Luqmanul Hakim pernah berpesan daripada anak-anaknya,
Imam Luqmanul Hakim berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku semuanya, lazimkan oleh kalian untuk senantiasa duduk bersama orang-orang nafik, bersama orang-orang soleh. Duduklah kalian banyak-banyak, lazimi kalian, gemari oleh kalian untuk duduk bersama orang-orang soleh. Mahabbatus solehin, muhalatus solehin, duduk bersama orang soleh. Kenapa? Kata beliau, aku menyuruh kalian wahai anakku untuk duduk bersama orang soleh. Kata beliau, ketika kalian duduk di mana tempat, di situ ada orang soleh, di situ dibacakan akan sirah nabawiyah, di situ dibacakan akan kalam Allah, maka duduk kalian di tempat itu. Kata beliau, wahai anakku, ketika Allah memandang dengan pandangan rahmatnya, maka kalian akan ikut dipandang oleh Allah apabila kalian ada di tempat yang mulia ini. Ma'asyiral hadirin, maka jangan kita sia-siakan ini tempat, ini karunia Allah, ini benar-benar ihsanullah, kebaikan Allah kepada kita, sehingga kita dipilih oleh Allah untuk duduk di tempat ini dalam rangka mentakzimkan, membesarkan daripada maulidnya Nabi Muhammad dan mengawali daripada pengajian kita pada malam hari ini. Ma'asyiral hadirin, kemudian Imam Luqmanul Hakim juga berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kalian doyan untuk duduk daripada bersama orang-orang yang fajirah. Jangan sekali-kali kalian duduk dengan orang-orang yang ahli munkarat. Jangan kalian duduk bersama orang-orang yang lalai kepada Allah. Ketahuilah, kata beliau, apabila kalian duduk di tempat itu, maka ketika itu Allah memandang dengan pandangan murkanya, dan engkau ikut terpandang apabila engkau duduk bersama orang-orang lalai. Ma'asyiral hadirin, ini pesan Luqmanul Hakim untuk kita semua. Ma'asyiral hadirin, maka malam hari ini kita sedang duduk di tempat yang mulia, di tempat daripada Darul Inayah, Pondok Pesantren Majlis Taklim. Ini semuanya adalah daripada barokah-barokah daripada para habaib, sehingga tempat ini menjadi tempat yang mulia, di mana tempat akan diadakan daripada ditegakkannya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, pada malam hari ini saya ini jauh dari Z kan, sebenarnya dia jauh deh Beb ya. Cuma kepada beliau ni, alhamdulillah, beberapa tempat bersama beliau. Jadi ku hadir ni kan dia tata cara caca-pacak kan. Ya, naik Habib naiknya orang soleh siannya dapat tak bisa bengkek. Tetapi imtithalul awamir, memenuhi daripada perintah Ahlul Baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul pada saat ini atas undangan beliau. Ini semuanya adalah daripada Allah akan membalas dengan karunia yang sangat besar. Ma'asyiral hadirin, bahwasanya pada tempat ini dibacakan akan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang insan kamil, manusia pilihan Allah, seorang yang manusia yang zatnya, zat penciptanya memujinya. Jika seandainya seluruh makhluk ini tidak ada yang memuji Nabi Muhammad, maka ketahuilah Allah dan para malaikat yang akan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tempat ini dibacakan akan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang seorang manusia, seorang nama yang paling banyak disebut di antara seluruh makhluk Allah, yaitu Habibuna Muhammad. Tidak ada nama yang paling banyak disebut kecuali nama ini. Nama ini adalah nama kekasih Allah. Inilah yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Nama ini akan disebut dan akan dikenal oleh seluruh makhluk. Tidak ada yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak mengenal akan kewibawaan Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang maksiat. Al-kaun ya'rufuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-as minal jinnati wan nas.
bahwasanya seluruh makhluk ini, kata Rasulullah, mengenal akan diriku, bahwa aku adalah utusan Allah. Yang tidak kenal kepada diriku, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang maksiat, minal jinnati wan nas, orang-orang yang maksiat dari bangsa jin dan manusia. Ini mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar memang harus kita kenalkan daripada kita sebagai umatnya. Jangan sampai kita tidak mengenal bagaimana seorang Rasul yang mulia ini mengemban amanah yang mulia sehingga sampai kepada kita. Ma'asyiral hadirin, ini semuanya bahwasanya ada batu yang sering mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla bi'sah. Ini batu mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bongkahan korma mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pohon-pohon ini mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bisa berdialog dengan pohon-pohon dan bisa memanggilnya. Dalam sebuah kisah disebutkan, riwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di dalam sebuah lembah. Dia ingin menunaikan suatu hajat, qada hajat beliau. Lalu ketika itu dalam lembah itu, bahwa pohon-pohon ini tersusun, pohon-pohon ini tumbuh tetapi agak jarang, agak jauh dari pohon satu kepada pohon yang lain, sehingga Rasul agak sulit untuk menunaikan hajatnya. Dia takut daripada auratnya dilihat. Maka ketika itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang insan kamil, manusia sempurna, dia memanggil seluruh pohon-pohon kayu itu agar mendekati dirinya dan merapat di sekitarnya. Ketika pohon-pohon kayu ini merapat, barulah Nabi kita Muhammad SAW menunaikan hajatnya. Selesai itu baru pohon kayu ini kembali kepada tempatnya masing-masing. Ini yang jamid, yang tidak punya akal, yang tidak punya daripada pengenalan, yang tidak punya daripada perasaan, tetapi mengenal akan hakikat Nabi Muhammad SAW. Sehingga Al-Imam Al-Busiri mengatakan, ja'at li da'watihi asjaru sajidatan tamsi ilaihi ala sakin bila gadabi. Ini membuktikan bahwasanya Rasulullah bisa memanggil daripada pohon-pohon. Pohon mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita yang berakal tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang-kadang kita yang berakal tidak mau daripada mencari akan tafsirah-sirah nabawiyah untuk menggali akan bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwasanya ada ketika Nabi dengan beberapa orang sahabat, lalu Nabi mendengar akan suatu panggilan. Nabi mendengar akan suatu panggilan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabat, ini suara yang memanggil saya ini di mana? Lalu Nabi melihat, Nabi mendekati akan suara tersebut, maka dia lihat ada seekor rusa yang sedang terikat di dalam hutan, dan rusa ini memanggil baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Rasulullah. Ini rusa, ma'asyiral hadirin. Lalu Nabi mendatangi rusa ini sedang terikat. Rusa ini mengatakan, ya Rasulullah, aku ini mempunyai daripada 2 anak yang ada di belakang lembah gunung ini. Ini rusa mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya, kata rusa, saya ada punya anak, 2 anak yang ada di belakang lembah gunung ini. Tadinya aku keluar untuk mencari makanan ya Rasulullah. Aku keluar untuk mencari makanan ya Rasulullah. Lalu tiba-tiba aku terperangkap oleh orang-orang yang daripada memburu rusa tersebut. Maka rusa ini tertangkap oleh orang yang berburu dan diikat oleh pemburu ini. Dan ketika Rasulullah datang ke situ, pemburu ini sedang tidur, ma'asyiral hadirin. Lalu rusa ini menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lepaskanlah aku ya Rasulullah. Aku berjanji bahwasanya ketika aku lepas, aku ingin menyusui anakku yang ada di belakang lembah ini. Setelah aku menyusui anakku kenyang-kenyang, aku akan kembali kepada tempat ini dan diikat lagi.
Ini pernyataan rusa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi membukanya, dan orang yang pemburu tadi bangun, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Rasulullah ceritakan tentang rusa ini, dan rusa ini datang untuk memenuhi janjinya. "Ya Rasulullah, aku telah melaksanakan tugasku, telah menyusui daripada 2 anakku, dan sekarang aku menunaikan hak janjiku. Ikatlah aku untuk dibawa daripada oleh orang yang berburu tadi." Maka ma'asyiral hadirin, pemburu ini mengatakan bahwasanya, "Lepaskan saja rusa ini, lepaskan saja ya Rasulullah." Pemburu ini tidak tega untuk mengambil rusa yang mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu rusa ini dari tempat kayu yang ia diikat tadinya, sambil berlari-lari dia mendatangi anaknya dan mengatakan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Rusa ini mengucapkan kalimat yang mulia dari mulai pohonnya diikat sampai dia mendatangi menemui daripada anaknya. Ma'asyiral hadirin, ini membuktikan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semuanya mengenal akan beliau. Ma'asyiral hadirin, seorang manusia yang sangat peka kepada kita, seorang manusia yang sangat mengerti dengan keadaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan, "Ma min muslimin yusabiqu bihal ummati illa wajid wa 'allamaha." Tidak ada satu duri pun yang menusuk kulit daripada umatku, kata beliau, kecuali aku telah merasakan akan sakitnya. Ma'asyiral hadirin, Allah ceritakan, "Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim." Ini menunjukkan betapa daripada kepekaan Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga dia tidak ridha kalau ada umatnya ini yang tidak selamat nantinya di dalam negeri akhirat. Maka Allah katakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Aku akan memberikan, wahai Rasul, apa yang engkau inginkan. Dan manusia yang diberi oleh Allah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih," yang diizin oleh Allah memberi syafaat kepada kita, wa habibuna Muhammad. Ketika menyeberangi sirat, seluruh makhluk ini terdiam. Dari Nabi Adam sampai seterusnya, semuanya diam. Allah kisahkan, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya." Ini ayat mengenai sirat, semuanya diam. Ketika kita melewati sirat, yang berkata-kata hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabb, salim ummati." Ya Allah, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Inilah kebaikan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya kita duduk di tempat ini, kita duduk berkhidmat di tempat ini, jika dibandingkan dengan apa yang akan didapatkan dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada artinya. Ma'asyiral hadirin, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah atas ini nikmat. Bersyukur kepada Allah kerana Allah memilih kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, bisa kita mendengar tausiah agama, memandang wajah orang soleh. Ini adalah pilihan Allah. Kita tidak punya daya kekuatan apapun untuk hadir di tempat ini, kecuali di sini ada pertolongan Allah. Maka ini suatu nikmat, alhamdulillah, yang wajib kita bersyukur. Dan yang paling besar itu nikmat adalah dilahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dijadikannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah meminta untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam, bagaimana seorang nabi ulul azmi yang meminta kepada Allah, "Ya Rabb, ij'alni min ummati Muhammadiyah." Ya Allah, jadikanlah aku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa meminta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Nabi Isa meminta untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah untuk Nabi Musa alaihi salam, Allah tidak kabulkan untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tanpa meminta, kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu nikmat. Nabi Isa dikabulkan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi nanti, masalah hadirin,
ketika dunia ini hampir kiamat, Nabi Isa bersama Imam Mahdi akan turun ke dunia ini, akan perang bersama Dajjal. Dan turunnya Nabi Isa itu sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai Rasul, ma'asyiral hadirin. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melawan Dajjal, dan beliau turun atas izin Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bukan sebagai nabi. Inilah daripada Allah mengabulkan. Tapi nanti ma'asyiral hadirin, ketika daripada kita melawan Dajjal ketika itu, dan ini adalah tugas daripada Nabi Isa alaihissalam, dan Imam Mahdi adalah min ahlil baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan Rasul mengatakan daripada Imam Mahdi daripada ahlul baitnya. Ini sebuah nasab yang tidak akan pernah putus. Jadi jangan ada lagi yang tidak percaya ke Habib. Dunia ni lah kiamat lah 2020 teresok. Agi adalah dia percaya ke Habib lah, memang kajek. Hadis Rasul mengatakan kullu bani anbiya yanjami ila abihi illa banati wa Fatimah wa Ali. Seluruh para nabi-nabi itu nasab mereka dari anak laki-lakinya, kecuali aku, kata Nabi, dari anakku Fatimah dan Ali. Ini sebuah keistimewaan. Kalau Allah jadikan anak Nabi Muhammad, Qasim, Abdullah dan sebagainya hidup sampai dewasa, maka orang akan mendakwa seorang Rasul akhir zaman tidak memiliki putra yang akan menjadi Nabi, tidak seperti Nabi Ibrahim. Karena tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka Allah wafatkan anak-anaknya, ma'asyiral hadirin. Dan zuriatnya daripada Fatimah dan Ali. Dan ini adalah daripada ahlul bait sampai sekarang, ma'asyiral hadirin, yang tidak akan putus. Inna syani'aka huwal abtar. Nasab ini tidak putus, maka semua nasab akan putus kecuali nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main kayak nasab para habaib. Kak lah gelak nama kak apa misal biar ada gini, pernah nak tasmiah anak orang nama Muhammad Ali Al-Habsyi. Kata kau buang Al-Habsyi nih marga. Ini marga yang bersih, marga yang baik. Nah, ini Habibnya bin Thohir marga iki. Jangan tanya karena bapaknya bin Thohir. Beliau ini bin Hasan. Beliau ini Habib Umar bin Hasan bin Thohir. Bin Thohir itu marga. Lah bin Thohir, Thohir berarti Pak Habib Umar kan. Ya. Habib Lutfi bin Ali bin Yahya itu marga. Laikak berarti nama Habib Lutfi Yahya. Kan? Ini nasab, dan marga ini tidak sembarangan taruh marga. Jadi kita yang ahwal ini jangan nak ngisi-ngisi marga. Lah ika ngelak nama anak ika anak keren-keren, nama ni Ali Asegaf. Ya. Sekalinya lah beseknya padehnya Pak. Cemana tanya Pak kok ngisi nama aku macam ni. Ngelak nama marga co anak buang ngetiak tu lah. Nyajagurnya pala diknya lah besek. Paham tidak ini? Kalau nama Muhammad bagus, taruh Ahmad Muhammad. Ahmad Muhammad, ada masalah. Kak tengok nama Ben Habib ya. Hasan, Ali, Umar, Abu Bakar, ya nama ke? Dia macam dia Priranto. Apa ke? Kadang ada. Dia kena isi Muhammad lah. Muhammad Yanto. Nah. Kena kepengen taruh Muhammad. Ada nama orang dipesan oleh datuknya supaya nama ini diambil dari Al-Quran. Lalu ditaruhlah namanya Luqmanul Hakim. Kena ada di Al-Quran. Luqmanul Hakim punya anak, lalu ditaruh juga nama ada di Al-Quran Fir'aun. Kau dah sebut kampung mana? Belum saya kau muka sebut. Agi hidup, agi orang Agi hidup Fir'aun bin Luqmanul Hakim. Agi hidup ika gira. Ada siku kena ada Al-Quran,
pesenatoknya nama nang ada Al-Quran syaiton melitimah sekarang. Karena syaiton ini dah ganda sikit memanggil amang syaiton, maka dipanggil siton. Tukang beli timah sekarang dek kau sebut kampung berusia sebut. Agi hidup kak nengenang ha. Gara-gara nang ada Al-Quran. Ya ha, nyalain lah men Luqmanul Hakim bin Fir'aun. Baik tak? Ah. Lalu pir ini seiring dengan waktu ngaji, belajar kek ko. Belajar ngaji kek ko kan? Lalu digenti nama Muhammad Firdaus. Jadi orang nyari tetap Pir, beb. Tapi bukan Fir'aun lagi, Firdaus. Ya, lagi hidup lagi Jadi kalau nama Muhammad, orang berebut nak narok nama Muhammad. Nah, ini hati-hati kita dengan. Atau nama ini nama yang paling afdal itu nama yang mempunyai idofat dengan nama Allah. Seperti Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Basit, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Jalil, Abdul Hai. Saya dulu di Martapura sana, Kalimantan Selatan, itu punya guru namanya Abdul Hai. Nah, Hai, nama Allah. Apa dia jadi kak ngelak dia Abdul, dia ada mudhofnya dalam istilah nahwu ini, ada mudhof mudhof ilaih. Lah kak ngelak nama Jalil tanpa Abdul. Atau lebih parah lagi Allah ngelak nama tak dia Abdul, dia Abdullah kantet petir kak. Oke, jangan gawi-gawi nama yang mulia ini kalau tanpa mudhof tidak boleh. Harus kalau nak nama Allah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Apa ada nama ni Qahar? Gelak Abdullah. Dek jadi kat dengan tam. Nah, nama serta merta nama Allah lalu disi Jalil, Jabbar, Qahar, Hai, Main. Ini masyarakat hadirin, Abdul Hai itu nama Allah. Ini saya punya guru, namanya beliau Abdul Hai, alim luar biasa masyarakat hadirin. Dulu masih belajar, itu beliau mengajar daripada usul tafsir tuh, ya, Ulul Munir tafsir. Itu dulu. Aneh dek belajar lagi lah ceramah. Masyarakat hadirin rahimakumullah, ini nama yang paling banyak disebut. Sehingga nama ini disebut dalam solat tidak batal. Keluarga beliau Rasulullah SAW disebut dalam solat tidak batal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Betul lah. Coba sebut keluarga kak. Orang pernah datang kepada gua. Guru, solawat yang paling bagus solawat Al-Fatih. Punya Ahmad At-Tijani. Jadi Imam Ahmad At-Tijani seorang dipes, seorang waliullah min ahli bait Nabi Muhammad SAW, sangat banyak daripada solawat. Tapi kita tidak boleh mengklaim artinya ada solawat ini yang paling baik, Ibrahimiyah yang paling baik, Jibril